Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Hadratis sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa la hadratis Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati jami'i ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkal, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim, wa nakhusu ila hadrati masyayikhina Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, wala hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yadim Yati Banten wa Syairi wa Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Masyafi wa Jadi Masyafi wa Tausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat minal masyriq wal maghrib khususan walidayya Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkuk bubur, sepiring nasi uduk. Terima kasih kepada sahabat-sahabat jemaah Facebook rahimakumullah, wabil khusus Ajengan Udin Syahrudin Haris di Singaparna, Tasikmalaya, Ustadz Farid Mawardi, ada Kang Diden Kuswandi, ada Ustadz Yusuf Bakhtiar, ya, Ciampel, kemudian ada Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim di Purwakarta, ada juga, waduh, Gus Miftah palsu ini ada ini, Miftah Aziz. Mohon maaf Gus Miftah, saya agak sedikit terlambat, baru selesai ngajar santri ya. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu subuh itu kitabnya Warokot, jadi agak sedikit lambat, mohon maaf. Teman-teman yang lain jemaah Facebook rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musallina katsirun. Ini masih nyambung dengan yang kemarin. Sesungguhnya orang yang sholat itu banyak, tetapi yang khusus sedikit. Yang melaksanakan haji itu banyak, menunaikan ibadah haji itu jutaan orang, tapi yang mabrur sedikit. Termasuk diantaranya yang mabrur adalah Haji Iskandar. Uceng dan Ucup ada ya. Kemudian apa itu, burung itu banyak, tapi yang murai, bulbul itu sedikit. Orang yang alim itu banyak, yang bisa mengamalkan ilmunya sedikit. Nah, salat itu mahalul khudu wa ma'danul tawadu' wal khusyu. Salat itu adalah tempatnya merendahkan diri kita di hadapan Allah, dan medannya tawadu dan khusyu. Wa hadza alamatul qabul, inilah salah satu, inilah tanda diterimanya salat kita. Fa inna lil jawazi syarton walil qabuli syarton. Untuk legitimasi ada syaratnya, sah dan tidaknya. Apakah sholatnya sah atau tidak, ya ukurannya fikih. Walil qabuli syarton, juga
innalil qabuli syarton, untuk diterima dan tidaknya sholat kita ya juga ada syaratnya. Fasyartul jaza ada fardiha, wasyartul kubul al khusyu. Syarat legalnya apakah sah atau tidak ya melaksanakan pelaksanaannya. Sedangkan syarat diterima dan tidaknya al khusyu, yaitu khusyuk. Artinya kalau sholat kita mau diterima ya syaratnya harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk ya berarti nggak diterima. Qala ta'ala qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin. Nyata, betul, sungguh bahagia orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Itu ya syarat diterimanya ibadah itu adanya khusyuk. Wat taqwa, yang kedua takwa. Qala ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Syarat yang kedua agar sholat kita diterima, ibadah kita diterima adalah takwa. Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 27, sungguh Allah akan menerima, hanya akan menerima dari orang-orang yang takwa. Artinya setelah sholat itu ada dampak positif dari pelaksanaan sholat itu. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam sholat semua dilakukan. Tabarru, tawabo, jauh dari sifat takabur, disiplin, ya, kemudian selalu memperhatikan, menyayangi lingkungan sekitar kita. Kita akhir sholat itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Nilai filosofisnya itu setelah sholat perhatikan saudara kita, tetangga kita yang ada di kanan kiri kita. Jangan sampai di antara mereka ada yang kelaparan, ada anak-anak yatim yang tidak bisa belajar, tidak bisa mondok. Nah, itu orang yang diterima sholatnya adalah orang yang hatinya khusyuk dan setelah sholat bisa melakukannya, bisa mengejawentahkan, mengaplikasikan nilai-nilai filsafat dari sholat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini muqabilan fihima 'ala Allah maka yaqbaluhu biqalbihi kharaja min dzunubihi kayaumin waladatsu ummuh. Barang siapa yang salat 2 rakaat muqbilan fihima 'ala Allah biqalbi, hatinya menghadap kepada Allah, ingat selamanya kepada Allah selama sholat itu, tidak pernah ingat hal-hal yang lain, walaupun seluruh dosanya itu diampuni Allah, seluruh dosa-dosanya keluar, diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi jika ingin dosa kita diampuni Allah, maka sholatlah dengan khusyuk, hadapkan wajah kita yang hina ini, diri kita yang penuh noda ini di hadapan Allah, Zat yang Maha Akbar, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Luhur. Maka semua dosa-dosa kita akan keluar. Allah akan ampuni semua dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Semoga saja kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan, mendirikan sholat dengan sebaik mungkin. Setelah sholat kita bisa
aplikasikan nilai-nilai filsafat dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ngopi, Akiudin ngopi. M. Rosid Husaini, alhamdulillah. Kang Deddy Sudrajat, ya, Ketua DPD PKS Karawang. Terima kasih ngopi, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tangan kanan, Kang. Walaupun mungkin kelihatan di sana tangan kiri. Gus Miftah. Ustadz Kamarudin Abdullah, ayah pengerasa Kiai Haji Ali M. Abdullah. Terima kasih pengerasa Kiai Haji Ali M. Abdullah di Duana. Wa'lam annahu la yulhi anis sholah illal khawatirul waridatus syaghilatu fala budda min daf'iha wa daf'uha qad yakunu bis sholati fi mudlimin aw khalin anis syawaghil minal aswatir wal farasil mankusah wa tajarrud minal malabisil muzayyana. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ini tips agar sholat kita khusyuk. Dengerin nih Uceng dan Ucup, ya, Gus Miftah dengerin. La yulhi anis sholah illal khawatirul waridatus syagilah. Tidak bisa melalaikan sholat, tidak melalaikan sholat, tidak menjadikan sholat kita lalai, kecuali tidak ada yang menjadikan sholat kita lalai, kecuali khawatirul waridah. Ada pikiran-pikiran yang datang ke dalam hati kita, asyagilah, yang mengalahkan, yang menyibukkan hati kita, sehingga ingat zikir kita kepada Allah menjadi dikalahkan oleh pikiran-pikiran itu. Fala budda min daf'iha. Kalau misalnya kita lagi rapat NU, membahas NU, ya Gus Miftah, ya terima kasih nih, salah seorang penggerak koperasi NU di MWC NU Klari, ya, saudara Gus Miftah Aziz ini bersama Pak Haji Hermannya, bersama Ustadz UGB, bersama Haji Adim dan yang lain-lainnya, teman-teman MWC Klari, ya, terutama Rois Suriah MWC NU Klari. Setelah rapat biasanya keingetan itu, istirahat dulu sholat zuhur, apakah makan dulu atau sholat dulu? Nah, menurut kebanyakan orang ulama fikih itu ya sholat dulu baru makan. Tapi kalau menurut ulama tasawuf, ya, kalau menurut ilmu tasawuf, ya makan dulu nanti sholat, biar ketika kita sholat pikiran kita, hati kita tidak ingat kejo, ya, ora kelingan sego. Nah, jadi ben solate khusyuk, Jawa ya, ben solate khusyuk, sedurunge sholat ya mangan dingin. Kalau orang Ciramaya bilang mangan dingin, ya dahar rumiyin. Nah, sak durung sakwise mangan baru sholat tuh. Jadi dahar heula kakarak sholat, supaya pikiran kita, hati kita tidak inget yang lain, terutama makan. Itu tipsnya dari ahli tasawuf. Fala budda min daf'iha, wajib untuk, tidak boleh, tidak harus kita menolak semua pikiran gila. Ya. Seringkali pikiran-pikiran itu datang ke hati kita, mengalahkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'uha qad yakunu bis sholati fi muslimin. Bagaimana caranya supaya tidak ada pikiran-pikiran yang bisa merusak kehusuan sholat itu? Qad yakunu bis sholati fi muslimin.
terkadang harus sholat itu dilakukan di dalam kegelapan. Artinya bukan berarti gelap gulita sama sekali, ada cahaya yang remang-remang lah. Kemudian al-khalin anis syawagil minal aswad. Kadang-kadang juga sholat itu bisa khusyuk. Menghindari khawatirul waridah itu dengan cara kita punya spend khusus. Kalau kiai dulu itu biasanya di masjid atau di rumah itu ada kamar khusus yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ya, supaya apa? Supaya tidak suara-suara yang masuk itu tidak mengganggu konsentrasi kita. Ya, ke sholat, sisi jalan, ayam motor, seperti kita orang awam pasti terganggu lah. Sholatnya tidak diganggu oleh khawatir-khawatir itu, sehingga mengganggu kehusuan kita, konsentrasi kita. Ya, sholatnya jangan di dekat jalan, masjid, cari masjid yang bukan di pinggir jalan. Cari musolanya di Gunung Sanggabuana sana, Loji, Gunung Galunggung. Nah, disinilah makanya banyak ulama menghindari keramaian. Gimana, Klari dulu memang zaman saya kecil tahun 80-an 90-an masih sepi itu antara Kosambi, Telaga Sari. Jadi sekarang udah padat banget, bising banget, dengan suara deru mesin kendaraan. Ya, bagaimana lagi, kita punya rumahnya di situ, masjid kita juga di tempat yang rame. Ya, usahakan yang lainnya juga. Ya, kalaupun misalnya suara bising itu mengganggu konsentrasi kita, cari alternatif lain. Wal paroshil mankusoh, alas yang diukir. Nah, ini sajadahnya itu sajadah polos. Kalau kita pengen sholat khusyuk, ya hindari dari keramaian, hindari dari suara-suara bising. Kemudian pakai sajadah alas sholat yang tidak diukir. Ya. Wal farasil mankusoh itu alat sejadah yang diukir bisa mengganggu konsentrasi kita. Kalau misalnya sejadah ada gambar Ka'bahnya, sejadah sholat aing iraha ya bisa tawaf di Ka'bah, ya itu kan bukan khusyuk, malah mengganggu. Cari sejadah-sejadah yang polos. Wa tajarrud anil malabisil muzayyanah, tidak usah memakai baju yang penuh warna, warna-warni, terus penuh hiasan, bahkan ada tulisan. Anak-anak muda itu pakai kaos saja masuk masjid Jumatan, kaosnya itu gambar lidah lagi ngelel. Nah, ya. Atau kaosnya itu ditulisi nama-nama, kalau anaknya masih sekolah, nama teman-temannya sekelas ada semua di punggungnya itu, di kaosnya. Ya dilihat orang, ya pasti itu akan mengganggu konsentrasi orang lain, ya. Nah, bihaysutul tulhihi idza nazara ilaiha. Kalau kita lihat kaos, lihat anak muda yang pakai kaos gambar lidah yang ngelel itu, atau gambar tengkorak yang di bawahnya ada tulisan dangeros, dangerous. Nah, tentu akan mengganggu konsentrasi orang lain dalam kekhusyuan sholatnya. Itu. Nah, ya. Kalau ke masjid
disunatkan pakai baju putih. Ini baju koko putih, atau kalau enggak yang putih, yang polos lah. Kalau hitam aja, polos. Pakaian putih polos. Pakai warnanya berem polos, merah ya, merah polos. Nah, abang yang polos. Gak usah ada lukisannya, lurik-luriknya, sehingga mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah, dalam sholat. Kamaruya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisah allati atahu biha Abu Jam. Ini ada dasarnya nih. Kenapa kita harus pakai baju yang polos? Pernah suatu ketika junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma labisal khamisah allati atahu biha Abu Jam, ketika beliau memakai gamis ya, khas Arab tentunya ya, kalau kita baju koko ya, kalau di Indonesia beliau pakai gamis, Kangjeng Nabi pakai gamis yang dikasih oleh Abu Jaham. Wa alaiha alamun, di dalam di gamisnya itu ada bendera-bendera, ada lambang-lambang ya, ada simbol-simbol. Alamun itu bendera. Wa shalla biha, kemudian Kangjeng Nabi sholat pakai gamis yang dikasih oleh Abu Jaham ini. Nazaha ba'da sholatihi, setelah sholat beliau lepaskan tuh gamis yang dikasih sama Abu Jaham yang ada benderanya itu. Idhabu biha ila Abi Jam, pulangkan lagi sama Abu Jam. Ayo kembalikan gamis ini sama Abu Jam. Fainaha al-hatsni anifan fi sholati, itu gamis membuat saya lalai barusan tuh, sholat saya kurang khusyuk gara-gara gamis itu. Sekelas Kangjeng Nabi saja ya, beliau bilang seperti ini, bersabda seperti ini, bahwa gamis yang beliau pakai, yang diberikan oleh Abu Jaham, yang ada lambang-lambangnya itu, yang ada benderanya, ada gambar-gambarnya lah. Sekarang kita kalau sekarang mah kita mah, nah itu bisa mengganggu. Ya apalagi kita, siapa kita dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitajdidi syiraqin alih. Suatu ketika juga Kangjeng Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memperbarui tali sendalnya. Tali sendalnya udah usang, udah lama. Beliau, wah ini kayaknya ini harus diganti nih. Akhirnya nyuruh salah seorang sahabatnya, tidak diceritakan siapa ini sahabatnya. Yang jelas Kangjeng Nabi nyuruh seseorang untuk memperbaharui tali sendalnya. Tumanazoro ilaihi, lalu Kangjeng Nabi melihat tali sendal yang baru itu fi sholatihi, di dalam sholatnya. Maksudnya mungkin bukan kelihatan tapi kepikiran di sini. Beliau kepikiran, ya, ketika sholat itu beliau kepikiran tali sendal yang barusan diganti oleh salah seorang sahabatnya. Idkana jadidan, ketika memang tali sendal itu baru. Pak Amaro ayyan za'minha wa yarud dasyiraqal khalqa. Nah, setelah beliau malah kepikiran tali sendal yang baru itu, akhirnya beliau memerintahkan kembali setelah sholat, udah ganti lagi sama yang lama, gak usah yang pakai yang baru-baru itu. Itu mengganggu konsentrasi. Wa yurda syiraqal khalqa, kembalikan ke tali sendal yang usang, yang lama. Nah, artinya sekelas Kangjeng Nabi saja hal-hal yang khawatir asyagilah, khawatir al-waridah asyagilah itu seringkali mengganggu konsentrasi, kekhusyuan beliau dalam melaksanakan sholat. Apalagi kita, orang awam, orang bodoh,
yang jauh dari kekhusyuan, punya pikiran banyak, dan mikiran hutang, dan mikiran pare nu can dibayar utang kulak, mikiran anak nan sebentar lagi kuliah belum bayaran, wah macam-macam dah. Oleh karena itu maka hindarilah hal-hal yang secara kasat mata justru akan mengganggu konsentrasi kita. Pakaian, dari mulai pakaian, alas tempat kita sholat, nanti dipakai ruku dan sujud, kemudian termasuk masjid ya, yang banyak hiasan-hiasannya itu, kaligrafinya. Kalau di depan itu, di depan tembok nggak usah banyak, polos saja sudah, kecuali ya kaligrafi yang ditaruhnya di atas ya, kaligrafi huruf kalimat ayat-ayat Quran yang ditulis ya di atas, jangan di depan, atau bahkan justru di depan orang yang sholat, atau bahkan justru di sajadah-sajadah atau karpet yang akan kita gunakan sholat di masjid itu ya. Pokoknya usahakan semua yang bisa menyebabkan kekhusyuan kita dalam sholat kita tempuh semua. Kita sholat sendirian, jauh dari kebisingan. Ki Udin enak tuh, soal rumahnya itu di gang lumayan jauh dari jalan raya, tidak terlalu bising. Kemudian menghindari dari kerumunan orang. Disinilah pantas jika ada orang yang berpendapat, atau bukan berpendapat ya, yang menghindari sholat berjamaah dilihat banyak orang maksudnya. Ya, beliau ya berjamaahnya dengan keluarganya saja, supaya tidak terlalu banyak dilihat orang. Khali anin nas. Banyak para kiai itu dulu hidupnya itu yang masih terganggu oleh khawatir asyagilah itu, al-warid asyagilah. Biasanya perjalanan spiritualnya dimulai dari uzlah dulu. Jadi di kampung-kampung, di kaki-kaki gunung, karena menghindari kebisingan supaya tidak mengganggu konsentrasi beliau. Beliau ini mereka yang sedang sarikin itu, supaya tidak terganggu ya, mereka hidupnya biasanya masih di hutan lah ya, di kampung-kampung. Tapi setelah lulus justru mereka datang ke kota. Gak ada yang para wali justru hidupnya terus di gunung, enggak. Setelah lulus ya ke kota. Artinya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan sudah tidak mengganggu lagi konsentrasi dia untuk terus mengingat Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena sudah lulus. Kalau masih belajar ya mestilah harus ditempuh jalan uzlah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi yadi khatamun min dhahab qabla tahrim. Suatu ketika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum takbiratul ihram terdapat memakai cincin dari emas, khatamun min dhahab, ini emasnya yang swasa ya, yang bercampur perak atau bercampur bahan lain, bukan emas murni ini maksudnya. Dan itu wakana alal mimbar, beliau berada di atas mimbar. Paromahu langsung dilempar itu, langsung beliau lemparkan cincin yang ada di jarinya beliau ketika ada di atas mimbar. Waqala syaghalani hadza nazratan ilaih wa nazratan ilaikum. Wah, ini sudah mengganggu saya ini. Sudah membuat pikiran saya jadi sibuk gitu, menyibukkan saya itu, yang sudah mengganggu pikiran saya ini. Wah, dilempar saja sudah. Dan kadang saya lihat cincin,
Nanti lihat kalian sedang khutbah yang di mimbar, bukan lagi sholat. Sedang khutbah. Jadi beliau kadang-kadang melihat cincin, beliau juga melihat para sahabatnya yang jadi mustamiinnya. Oleh karena mengganggu konsentrasi beliau, akhirnya beliau lemparkan itu cincin yang dikenakannya, ya. Semua yang mengganggu konsentrasi, apapun itu bentuknya, harus kita hindarkan. Wa an rajulin akhar annahu shalla fi haitin lahu wa nakhil mutawwaqatun bi samariha fa nazara ilaiha fa ajabathu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, apa saja yang membuat kekhusyuan kita terganggu, baik di dalam sholat maupun dalam aurat dan lain-lain ibadah, maka ya harus disingkirkan, harus dihilangkan. Usahakan semua ya mendukung, misalnya sholat supaya ngenahen di Karawang ya mapan hareudang ya, hareudang Karawang hareudang. Kalau kita sholat terusan tidak pakai kipas, tidak pakai AC, ya, itu akan mengganggu konsentrasi. Pasang AC di musola rumah kita, di masjid dipasangan AC, dijamin molor kabeh terjelma di masjid. Ya, bukan masalah malah khusyuk, malah semuanya tidur lelap. Tapi sekarang itu masjid-masjid di kota rata-rata sudah pakai AC ya. Kalau di kampung saya cukup pakai kipas sajalah, atau jendelanya terbuka, AC-nya AC alami, AG itu angin gelembus, ya lumayan lah, tidak terlalu mengganggu kekhusyuan. Kalau ada AC ya pakai AC lah, supaya ingat wae karena hareudang. Apapun yang menyebabkan konsentrasi kita terganggu ya dalam kekhusyuan sholat, maka hilangkan. Ini termasuk apa yang disampaikan dalam riwayat ini, bahwa suatu ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah, bukan Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika ada seseorang ya sedang sholat fi haitin lah. Hait itu bukan dinding, kebun miliknya. Wan nakhil mutawaqqah bisa mariha. Ya. Kemudian kebunnya itu sedang musim kurma lagi berbuah lebat. Jadi beberapa hari menjelang panen, kurma mujuna korma, korma gumading. Ini sebelum korma dipanen itu kan, wan nakhil mutawaqqatun bisamariha. Korma-korma itu dikelilingi dengan buah-buahnya. Artinya sedang musim panen itu. Panazuru ilaiha, maka dia melihat pohon-pohon kurma itu, fa'jabathu. Lalu itu mengganggunya, membuatnya merasa kagum terhadap kurma yang begitu lebat, padahal dia sedang sholat. Walam yadri kam sholat, sampai tidak kepikiran, keingetan sama korma terus, sampai tidak kepikiran berapa rakaat ini sholat, 3 apa 4 ya. Daya tak inget wae karena korma anu katempo teh nya sholatna di kebon tuh dage. Fazakaro dzalika li Utsman radhiyallahu an. Hal tersebut dia ceritakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an yang waktu itu menjabat sebagai khalifah. Waqala, dan berkata Utsman, huwa shadaqatun faj'alu fi sabilillah azza wa jalla faba'ahu bi khamsina alfan. Ya. Kata Sayyidina Umar, sudah kalau begitu, ya ini ba'a di sini bukan menjual tapi membeli.
Kalau memang korma itu mengganggu, ya sudah jadi sodakoh saja. Aku beli itu pohon kurmanya 50.000 dirham. Ini entah berapa luas hektarnya, berapa hektar luasnya. Berapa hektar luasnya dibeli sama Sayyidina Utsman bin Affan, dijadikan fisabilillah, artinya bukan milik orang itu lagi. Wa qala ba'du salaf, ya sudah. Artinya Sayyidina Utsman bin Affan ini ingin agar orang itu sholat tidak terganggu dengan kurma yang ada di kebun-kebunnya, maka langsung beliau beli dengan harga 50.000 dirham. Wa qala ba'du salaf, sebagian ba'du salaf berkata, arba'atun fis sholati minal jufa al-iltifatu wa masul wajhi wa taswiyatul hasa wa antusolliya bi tariqi man yamurru baina yadayk. Ini yang dimaksud tadi sholat jangan pinggir jalan, ya ini. Ada 4 hal itu termasuk dari pengganggu sholat, membuat sholat kita jadi sia-sia, membuat sholat kita tidak khusyuk. Yang pertama al-iltifatu, luak liuk, tengok ke sana kemari. Wa masul wajhi, musapan banget ke sholat terus. Bari mau celan jarawat mah atau gagaro teureun-eureun. Wa taswiyatul hasa, mau bener ya itek. Lamun kalau sudah orang tua mah ya tongkatnya itu dibener-benerkeun. Wa antusolliya bi tariqi man yamurru baina yadayk. Nah, dan sholat di jalan yang orang lalu lalang di hadapan kita, di pinggir kita, di sekitar kita, ya masjid di dekat jalan raya. Nah, makanya seharusnya kalau bikin masjid jangan di dekat jalan raya ya. Kalau jalan kecil sih gang ya memang harus ada jalan menuju masjid. Tapi kalau jalan raya banget gitu ya, apalagi jalan raya yang rame banget, jalan raya Pantura ini, misalnya di Kerawang, itu pasti mau tidak mau akan mengganggu konsentrasi. Apalagi zaman sekarang. Ini kan diceritakan oleh sebagian salaf itu ya zaman dulu, ketika belum ada motor, belum ada mobil. Jadi sudah menganjurkan supaya sholat itu jangan di jalan yang orang banyak lewat. Ya sekarang ya, apalagi parah sekarang ini. Makanya ya kalau bikin masjid, ini belum ada masjid, mau bikin masjid jangan pas di pinggir jalan raya. Ya, ke dalam, masuk ke dalam ya, ke gang seperti di At-Tarbiyah ini, bukan di jalan raya, tapi ya jalan kampung juga jalannya juga. Apalagi yang kesini ya gang, menuju rumah saya itu kan gang, cuma memang masuk mobil. Ya, ini jalan raya Pantura, kayak Arkin Masjid Anyar. Nah, sebaiknya masjid itu kalau memang baru ya, belum dibuat. Ya kalau sudah ada ya mau bagaimana lagi. Masa mau digotong masjidnya ke dalam kampung kan gak mungkin juga. Sudah di situ, cuma bikin suasana yang tidak terlalu bising. Masjidnya tertutup, pakai AC, bila perlu kedap suara. Nah, tidak kedengaran suara-suara dari luar masuk ke masjid itu. Cari masjid yang kedap suara. Bikinlah masjid yang kedap suara supaya tidak mengganggu konsentrasi orang-orang yang sedang sholat di dalamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla muqabilun 'alal musalli man lam yaltafit. Bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menerima orang yang sholat selama dia tidak luak liuk, tidak tungak tengok ke sana kemari, matanya tidak melirik sana sini, konsentrasinya
tubuhnya tidak memperlihatkan gerakan-gerakan yang tidak khusyuk, ulah luak lieu komo ningalian cak-cak. Nah, tapi ya tundukan mata kita juga perlihatkan ke tempat sujud yang akan kita sujudi. Wa kana Siddiq radhiyallahu an fi sholatihi ka'annahu waddun wa ba'dhum kana yaskunu fi ruku'ihi bihaitsu taqul asafir alaih ka'annahu jamadun. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika sholatnya itu ka'annahu waddun, seperti tiang pasak, tidak gerak sama sekali, ya. Artinya ketika berdiri itu ya sama sekali nggak, seperti tiang saja, sama sekali nggak ada gerakan-gerakan kanan kiri, gagaro karena bujur, gagaro nyok kumis, tawa pegang-pegang janggot, nggak, tapi seperti tiang, seperti pasak. Wa ba'dhum kana yaskunu fi ruku'ihi bihaitsu taqul asafir. Sebagian para sahabat, sebagian para ulama salaf juga kana yaskunu fi ruku'ihi, diem di dalam rukunya itu, tumaninahnya ketika ruku itu diem, tidak bergerak. Subhanallahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu saking diemnya, artinya sama sekali tidak ada gerakan, ya. Itu bihaitsu taqul asafir alaih kana jamadun. Sampai kalau ada burung pipit itu, burung gereja, burung apa saja, burung-burung kecil mencrok di atas orang yang lagi ruku itu disangkanya jamadun saja, artinya disangka tanah saja, disangka benda padat saja, ya, artinya benda yang tidak bergerak sama sekali. Nah, saking ketika ruku tidak ada gerakan yang lain, seolah-olah sudah aja terkunci begitu. Ya. Wa kullu dzalika yaqtadihi tab'a baina yaday man yu'adhimu min abna'i dunya fa kaifa la yaqtadahu baina yaday malakil muluk. Kenapa ini semua terjadi? Karena sebagai tabiat kita, sebagai watak kita sebagai manusia, ya. Tabiat kita sebagai manusia ketika kita berhadapan dengan orang yang diagungkan, manusia saja yang diagungkan, itu kan begitu, ya, orangnya harapan guru pan tuan ini luak liak cicing tungkul, ya, kecuali ya kalau guru nanya baru di depan seorang lurah, di depan bupati, pasti dia nggak bakalan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang macam-macam. Dia itu diantara manusia dengan manusia lain yang dianggap lebih mulia. Bagaimana tidak, ya, kita berlaku seperti harusnya, maksudnya begitu. Harusnya kita itu lebih perlakuan kita ketika berada di depan menghadap Allah Sang Raja, Malikil Mulk, ya, rajanya para raja, the King of King, ya harusnya lebih konsentrasi lagi dong. Tidak boleh gerak-gerak dong, karena kita sedang menghadapi Allah, ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah, Tuhan kita, rajanya para raja, ya, berhadapan dengan rajanya manusia saja kita tidak gerak kok, konsentrasi. Masa di hadapan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki tiap hari kepada kita, kok kita berani melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan aturannya, ya. Yang kita lakukan ya gerakan sholat saja, tidak melakukan gerakan-gerakan yang lain.
Ya ruku, tak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali minimal. Diam. Sami Allah liman hamidah. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Diam dulu di situ, bagaikan tiang pasak. Terus sujud, subhana Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Senajan bujur dicocorengit, ulah kali tepat. Nah, gitu. Wa fit Taurah maktubun yabna Adam. Dalam kitab Taurat tertulis, wahai anak Adam, la tu'jiz an taquma baina yadayya musalliyan bakiyan. Fa ana Allahu alladzi iqtarabtu min qalbika bil ghaib ra'aitu nuri. Ra'aita nuri. Kamu tuh kalau sholat, kata Allah nih di dalam tertulis dalam kitab Taurat, kalau kamu sholat anak Adam, kamu itu nggak boleh peleye, ya, tidak boleh merasa lemah, tetapi antakuma baina yadai musallian bagian. Nah, ya, kamu berdiri di hadapanku itu sedang sholat, sedang menangis, sambil menangis, ya. Panallahu alladzi iqtarabtu min qalbika. Aku ini Allah Tuhanmu yang dekat dengan hatimu. Wabil ghaibi ra'aita nuri, dan secara gaib engkau akan melihat cahayaku, ya. Artinya tidak usah kita mendramatisir sholat itu seolah-olah, apalagi kalau pengen kelihatan saja sama orang, ya udah batal itu, berarti sudah masuk riya. Terlalu didramatisir sampai nangis-nangis, nggak usah lah. Karena terus doa kita, bacaan-bacaan kita diucapkan dengan suara-suara kenceng, nggak usah, karena kita ini sedang berhadapan dengan Allah yang Sami'an Basir, yang hadir di dalam hati kita, yang dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dan atau wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, begitu dekat jarak kita dengan Allah, walaupun bukan hissi, ya, hanya dirasakan, dilihat oleh mata batin kita. Makanya kita tidak boleh sholat itu merasa peleyak-peleye, tapi penuh dengan konsentrasi, penuh dengan semangat, tidak boleh lemah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah Facebook, mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih Aki Udin, terima kasih Kiai Cep Heri Syarifuddin, terima kasih Kang Insinyur Ai Hambali dan teman-teman alumni Cipasung lainnya. Mohon doa dari semuanya, semoga kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada وابنهما وفاطمة ku agungna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali
Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.